Oke, langsung aja di videonya ya. Ke video kita akan review laptop Acer Travelmate 4750, dan unit ini sangat cocok banget untuk direview. Kenapa? Karena laptopnya berbeda dengan laptop Acer pada umumnya, terutama laptop Acer lokal yang setara dengan dia, yaitu Acer Aspire 4750. Tapi yang kita review ini laptop keluaran Singapura, pemakaian Singapura 1 tahun sampai 2 tahunan, dan dia memiliki merek Acer Travelmate, bukan Acer Aspire ya. Kalau dari mesin, dari bodinya, dari ketahanannya, Travelmate ini sudah teruji di negara tetangga kita, yaitu Singapura. Sudah dipakai di perusahaan-perusahaan sana kurang lebih 1 atau 2 tahunan. Dan ini laptopnya sudah di samping saya. Dan kebetulan juga laptop ini di toko Sentral Komputer, yaitu mempunyai rekor juga, tapi masih di atas Lenovo ThinkPad ya. Lenovo ThinkPad 1 minggu lewat 30 piece lebih, sedangkan Acer Travelmate ini tipe ini 1 minggu 22 unit terjual, alhamdulillah. Dan makanya saya akan review lah laptop ini. Kenapa sih harus direview? Kita lanjut ke video ya guys. Ini layar belakangnya terdapat logo Acer yang lumayan besar di sudut kanan atas, dan logo Acer, tulisan Acer itu juga timbul warna putih. Dan yang lebih menarik lagi, casing atasnya ini terlihat kokoh banget, ada corak-corak kayak bergaris-garis melintang-lintang minggir-minggir gitu. Ini udah ciri khas Acer pada zaman dahulu ya. Oke, sebelumnya ini Acer ini perakitan, kalau tengok dari Google atau dari MFG di bagian bawah laptopnya, Acer ini perakitan tahun 2008. Sangat jadul banget ya, udah 10 tahunan ya. Sekarang udah 2022. Nah, udah berapa tahun? 10 tahun lebih. Dan laptop ini masih memiliki mesin yang sangat bandel banget, masih kokoh banget, sudah teruji lah untuk dipakai di perusahaan, udah rekomend banget, atau dipakai pribadi sudah mantep banget deh. Oke, langsung ke review laptopnya. Laptop ini kalau dari casing atasnya ya menarik sih, masih mulus banget dan terlihat tidak jadul-jadul kali lah dari modelnya. Dan tebelnya juga nggak terlalu tebel, nggak setebel Lenovo ThinkPad T420 atau T400 atau T410. Ini agak tipis, agak slim. Dan kita coba dari ini laptop ini. Kalau kita buka menggunakan satu tangan, laptop ini bisa kita cukup bukanya dengan satu tangan aja, diangkat aja bagian layarnya, dan kita langsung bisa terbuka laptopnya secara otomatis, tidak perlu dua tangan. Jadi udah itu menandakan handselnya sangat epic banget, sangat bagus, masih lancar jaya, handselnya nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembut, sesuai lah dengan kemampuan pada laptop tersebut. Laptop ini memiliki layar 14 inci ya, dan kayak laptop zaman dulu banget. Laptop ini dilengkapi dengan karet-karet pada bagian atas, bawah, dan samping kanan kiri. Saat kita buka akan dihadapkan dengan yang dari sudut-sudutnya terdapat sebuah karet. Karet ini fungsinya untuk agar layarnya tidak terlalu natap ke keyboard, jadi layarnya nggak ada bercak-bercak keyboardnya gitu. Dan untuk melindungi layar juga, waktu kita nutup nggak langsung terhubung antara plastik ke plastik, casing ke casing, tapi ada karetnya untuk pembatasnya. Jadi waktu tutup bunyinya nggak brek gitu, tapi bunyinya tetap dep dep gitu, seperti itulah, seperti peredam lah kayak gitu ya. Ya, laptop ini frame masih tebel, frame layarnya nggak setipis-tipis zaman sekarang, dan layarnya juga saya bilang juga unik. Layarnya model-model redup, nggak terlalu menyiksa mata. Laptop ini bisa kita pakai setidaknya 4 atau 5 jam masih bersahabat dengan mata, karena layarnya redup, nggak terlalu kontras banget layarnya.
Kemudian laptop ini di tengah-tengah juga ada sebuah kameranya VGA ya, 0,9 megapiksel ya, nggak mumpuni banget lah kalau untuk selfie. Ini ya untuk video call ya cukup lah, untuk daring atau untuk meeting dia bisa kameranya. Juga dilengkapi dengan mic juga. Untuk ini kita ke fisik dulu aja ya, nggak usah kemana-mana dulu. Pada bagian bawah layarnya ada tulisan Acer, seperti biasa lah, di tengah-tengah itu. Kemudian kita agak ke bawah lagi, di keyboardnya, di atas keyboardnya terdapat tulisan Travelmed. Dan menariknya di atas keyboard itu warnanya nggak hitam, tapi warna-warna gold, warna emas. Tapi dari sekian banyak laptop yang tipe gold ini hanya beberapa aja, selebihnya juga hitam juga. Kemarin Acer Travelmed ini cuma, tapi saya videonya yang mereknya agak bagus, agak mulus, dan kebetulan di atasnya warna gold di atas keyboardnya, tapi nggak apa-apa. Kemudian geser ke bawah lagi, keyboardnya seperti biasa nih, keyboardnya bukan keyboard tanam. Keyboardnya juga ada pembatasnya juga, ada kayak frame ya, atau pembatas lah pokoknya, modelnya nanti gitu. Dan keyboardnya juga saya coba pakai ya, agak keras sih. Sepertinya keyboardnya udah pernah ganti, tapi kurang paham juga kenapa semua laptopnya ini, dari sekian banyak ini laptopnya keyboardnya keras semua, nggak ada yang lembut, nggak selembut punya Lenovo ya. Itu mungkin kekurangannya dari keyboard Acer nih, laptop Acer nih. Kemudian pada bagian bawah terdapat touchpad, dan di bawahnya lagi ada klik kanan klik kiri, dan di tengah klik kanan klik kiri ada semacam fingerprint. Tapi fingerprintnya nggak saya aktifkan. Kenapa? Karena ya lumayan mengganggu sih kalau ada fingerprintan. Kalau ada konsumen saya minta aktifan, baru saya aktifkan fingerprintnya. Tinggal install driver aja kok. Di sudut kiri kanan atas touchpadnya ada pembatas juga, jadi tangan kita nggak kebablasan kemana-mana untuk menggunakan touchpadnya. Klik kanan klik kirinya juga terpisah dari touchpadnya, jadi nggak begitu repot lah. Nggak kayak sekarang klik kanan klik kiri gabung dengan touchpadnya. Yang menarik lagi, di atas keyboard itu ada sebuah tombol, ada beberapa tombol, 5 entah 4 ya. Di sudut paling bawah kanan sendiri yaitu tombol untuk powernya, untuk hidupkan dan mematikan laptop. Dan di samping tombol power saya belum coba satu persatu. Sepertinya sih tombol untuk menuju ke email dan menuju ke browser, sepertinya seperti itu. Tapi itu jarang dipakai sih sekarang. Sekarang lebih sering ke menggunakan touchpad aja, menggunakan keyboard gitu ya. Udah pada bagian sini udah cukup lah kayaknya. Dan kita bahas pada bagian samping kanan. Samping kanan terdapat sebuah CD-ROM. CD-ROM ini bisa dipakai untuk nge-burning dan membaca DVD atau membaca kaset. Ya kayak sekarang sih udah jarang dipakai sih, tapi nggak apa-apa. Kita review aja, kan review laptop jadul. Dan terdapat juga colokan untuk chargernya. Di sampingnya CD-ROM ada USB 3 buah. Salah satunya itu udah support USB 3.0, dua lagi masih USB 2. Mantap sih, 2008 udah ada USB 3.0, udah mantep banget lah di dulu. Sekarang ya udah biasa aja kita makanya. Kemudian pada sudut kiri terdapat colokan untuk RJ45, kemudian ada colokan untuk VGA nya untuk bisa kita pakai untuk TV atau pakai untuk infocus. Sampingnya lagi ada terdapat untuk heatsink atau pengeluaran kipas anginnya. Dan kalau dari diincang-incang dari lubangnya sih bersih sih, belum sampai berdebu atau sampai kuning. Ya, di sampingnya lagi ada HDMI port dan ada colokan untuk SATA. Ya nggak apa-apa, SATA bisa dipakai untuk USB kok. Dan HDMI juga masih normal, bisa dipakai ke TV atau ke infocus. Sudah saya tes ke semua portnya normal semua. Kemudian pada bagian depan ini agak menarik. Depan laptopnya nih terdapat sebuah colokan mic dan speakernya, handsetnya dan micnya. Kemudian ada terdapat colokan untuk SD card, ada indikator lampu, hard disk,
dan baterai. Kemudian yang sangat menarik lagi, di kanan sendiri ada semacam switch on off untuk mematikan dan menghidupkan wifi. Jika kita geser ke kanan, kalau lampunya mati berarti wifi-nya mati. Tapi kalau kita geser ke kanan lagi, lampunya hidup warna kuning, berarti wifi-nya sedang nyala, seperti itu. Kita bahas ke bawah laptop ya. Laptop ini baterainya bisa dicopot-copot, tidak baterai tanam seperti laptop sekarang. Dan yang menarik lagi, pada bagian casing bawahnya terlihat sangat kokoh banget, kayak laptop perang ya. Kayaknya modelnya didesain kayak se-epic mungkin, setangguh mungkin, seperti itu. Nah, kayak gitulah. Dan ada colokan di bawah baterai itu, saya nggak ngerti colokan apa. Dan yang ambil ini masih segel, dan untuk bodi bawahnya nggak terlalu banyak lecet lah, ada masih normal, masih seperti baru, meskipun ini second 90% seperti baru gitu ya kan. Oke, kayaknya kalau dari fisik seperti udah cukup. Kita masuk ke bagian dalam laptop. Laptop ini memiliki spesifikasi. Kalau dari layar dulu, layarnya sudah support HD, belum UHD ya. Resolusi paling tinggi terdeteksi oleh Windows yaitu 1366 kali 768 pixel, seperti itu. Ini masih HD, belum UHD atau FHD. Tapi yang laptop ini saya sukanya itu layarnya agak redup, agak doff. Semua Acer yang ini masuk ke toko saya itu layarnya doff semua, jadi bersahabat dengan mata kita pakai laptop ini. Kira-kira sampai 6 jam pun tetap nyaman sih di mata, nggak buat sakit mata. Layarnya displaynya 14 inci, dan ini layarnya masih model tebal 40 pin seperti itu, belum model strip LED gitu ya. Dan kita masuk ke spesifikasi prosesor dan RAM-nya. Laptop ini udah dibekali prosesor Core i5 generasi kedua dengan speed prosesornya itu 2,5 GHz. Kemudian RAM yang terpasang dari sononya udah 4 GB, satu keping. Kamu bisa ngupdate lagi menuju ke 8 GB dengan menambahkan 4 GB lagi. Dan Windows-nya rata-rata sudah Windows 10, dan alhamdulillah saya dapatkan laptop ini yang Windows original ada 8 biji kalau nggak salah, 8 piece yang menggunakan Windows Ori. Jadi bukan Windows bajakan, dan semua laptop ini support 64 bit atau 32 bit. Lu bisa install ke Windows 10, Windows 11, dan Windows 7 masih bisa masuk. Tapi ini semua udah Windows 10 semua. Home single language seperti itu. Lancar kok dipakai ke Windows 10, nggak lelet. Mungkin karena ini udah pakai SSD 128 GB kalau nggak salah. Kalau dari grafik, semuanya rata-rata Intel HD Graphics 3000 dengan total approx memorinya 1760 MB. Ya lumayan lah. Tapi jangan untuk main game ya, ini untuk khusus untuk kerja aja, kerja, kuliah, ngetik, buat tugas, buat laporan, presentasi. Barangnya ini bagus nih. Kita bahas ke baterai dulu ya, meloncat dari dalam kita malah ke baterai. Kalau dari baterainya, laptop ini udah saya tes, alhamdulillah tercapai baterai nyampe 2 jam lebih. Kenapa seperti itu? Karena seperti setelah saya cek-cek, rupanya baterainya kondisinya masih baru, seperti itu baterainya. Saya nengok barunya sih dari segelnya masih baru, kemudian rata-rata baterainya udah terbuat manufakturnya Panasonic. Nah, seperti ini saya ngecek baterainya dari CMD. Ini hasilnya seperti ini. Desain kapasitinya 64.000 MW dan full charge capacity-nya masih 55 ke atas. Enggak ada yang 50 ke bawah atau 40, 30, enggak ada, 55 ke atas semua. Jadi ini udah saya pastikan baterai ini udah dipakai baru setahun, seperti itu. Belum lebih dari setahun, masih setahunan lah.
karena turunnya masih sedikit, nggak sampai di atas 50% dari desain capacity baterainya. Jadi baterai masih tahan 2 jam lebih. Ini 2 jam lebih ini dipakai untuk mutar video YouTube. Ya mantap sih baterainya ya kan. Kalau untuk tes kameranya, saya tadi udah tes kameranya kayak gini sih tampilan kameranya. Alhamdulillah bagus sih, nggak sampai buram atau kayak mana, normal kameranya. Kalau bicara kelebihan, kekurangannya belakang aja. Kelebihan laptop ini bayangin aja deh, laptop ini dirakit tahun 2008 dan sekarang udah 2022 dan masih eksis, dipakai punya nyaman, nggak lelet. Mesinnya saya buka masih original, masih bersih banget, belum pernah kena solder manusia. Kemudian udah saya tes pakai 1 hari lebih untuk kerja, Facebookan, untuk YouTubean, semuanya nyaman, nggak ada gejala-gejala tiba-tiba mati mendadak atau gimana, nggak ada. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu saya suka pada layarnya. Layar ini sepertinya masih originalnya, layarnya model-model Dove, jadi mata kita nggak sakit meskipun kita pakai untuk ngetik lama. Ini rekomend banget yang suka-suka ngetik, kamu nggak perlu bantuin kacamata atau pelindung apalah, karena layarnya sudah Dove, sudah bagus. Kemudian kelebihan selanjutnya itu harganya ini lumayan murah, tapi bergaransi, tapi berkualitas juga. Ini saya jual laptop ini 2 jutaan. 2 jutaan berapa? Ini saya jual di Belilas, tokonya di toko saya di daerah saya itu 2.900.000 nego. Netnya 2.700.000. Kadang ada orang-orang yang ngele-ngele sampai 26, ya saya kasih juga, kasihan. Enggak apa-apa lah. Kemudian yang kelebihan selanjutnya, laptop ini ringan, responsif, karena laptopnya udah dibekali dengan SSD 128. Dari sononya udah pakai SSD ya, bukan saya tambahin, udah ada SSD-nya 128, jadi responnya ringan banget, sudah bisa masuk Windows 11, Windows 10, dan Windows 7 juga bisa dimasukkan. Kita bicara kekurangan laptop ini, yang kukira cuma satu, yaitu pada keyboardnya agak keras men, nggak selembut Lenovo, jadi kalau ngetik kayak suka meleset gimana gitu karena keras keyboardnya. Kalau dipakai tuh kayak kertak gitu, suaranya nggak ada lembut. Kalau bisa keyboardnya nggak ada suaranya gitu kalau dipencet, tapi ini keyboardnya berisik, kertak gitu suaranya. Sepertinya kekurangan itu aja, dan kelebihan juga itu. Sepertinya kita harus tutup video ini karena udah capek, saya udah jam 1:30 pagi nih men. Oke, kita tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.